Apakah itu tidak terlalu kecil? Sampai 2026. Aduh, saya tanya balik. Apakah itu tidak terlalu kecil? Sekarang kita 134. Oke. Kalau kita lolos sampai putaran ketiga, Berapa kenaikan? lihat di atas kita sampai 100. Mana? Banyak negara Afrika loh. Artinya mereka Mungkin sebagian besar nggak ikut juga Piala Dunia. Tolong dong kasih target yang Tidak ada yang mustahil. 100 besar dunia peringkat FIFA akan dicapai timnas Indonesia jika mampu mengalahkan negara-negara ini. Bikin fans geram. Bisa-bisanya media sampah dari Korea ini katakan hal ini terhadap skuad asuhan Shin Tae-yong. Terharu lihatnya. Terima kasih kepada semua publik ASEAN. Negara-negara di ASEAN siap lakukan hal hebat ini untuk timnas Indonesia. Sedikit demi sedikit, peringkat FIFA timnas Indonesia akan melesat jauh, meninggalkan Thailand, Vietnam, dan negara-negara kroco lainnya di ASEAN. Timnas sudah naik level saat ini. ASEAN bukan lagi tempatnya King Indo. Perjuangan Garuda akan dimulai bulan September melawan Arab Saudi. Selangkah lagi 100 dunia FIFA bukanlah mimpi untuk skuad Shin Tae-yong. Sesuai dengan target Ketua Umum PSSI yang memberikannya kepada Shin Tae-yong. Jika mengalahkan Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 5 September 2024, ranking FIFA Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong langsung melesat tajam. Mengutip dari laman footballstripranking.com, ranking FIFA Timnas Indonesia berpotensi naik 6 posisi dari peringkat 134 ke 128 dunia. Mengutip dari sumber yang sama, jika menang atas Arab Saudi, Timnas Indonesia mendapatkan 19,38 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu membuat perolehan angka Timnas Indonesia menjadi 1128,11 poin. Lantas, seberapa besar peluang Timnas Indonesia menumbangkan Arab Saudi di kandang lawan? Jika Shin Tae-yong mendapatkan sejumlah pemain diaspora tambahan seperti Kevin Dix, Ole Romani hingga Mads Hilgers sebelum September 2024, peluang Timnas Indonesia memenangkan laga terbuka lebar. Mads Hilgers dapat membentuk trio kukuh di jantung pertahanan bersama Jay Itzes dan Justin Hubner. Kevin Dix dapat mengawal sisi kanan pertahanan atau serangan dengan bertugas sebagai wingback. Ole Romani, seperti yang kita tahu, pemain FC Utrecht ini berposisi sebagai penyerang. Kehadiran Ole Romani dibutuhkan untuk menambah daya gedor skuad Garuda. Di saat bersamaan, performa timnas Arab Saudi juga tak bisa dikatakan baik di bawah asuhan Roberto Mancini. Dari 14 pertandingan di bawah besutan Roberto Mancini, Arab Saudi hanya mendapatkan 6 menang, 3 imbang, dan 5 kalah. Imbasnya Arab Saudi rontok di 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia cuma sebagai runner-up grup G di bawah Yordania. Jadi kesimpulannya bukan hal yang mustahil melihat timnas Indonesia menang atas Arab Saudi di kandang lawan. Iri bilang bos. Kasihan ya Shin Tae-yong nggak mau melatih Korea Selatan. Sampai-sampai media selatan nekat katakan hal ini terhadap timnas Indonesia. Tunggu saja nanti King Indo akan berikan sesuatu yang mengejutkan di ronde 3 Piala Asia nanti. Timnas Indonesia sedang ada dalam tren positif setelah ditangani Shin Tae-yong. Namun bagi sebagian orang, kekuatan Indonesia masih dipandang belum tangguh. Bahkan Indonesia dipandang sebagai anak bawang. Pandangan itu disampaikan media Korea Selatan usai melihat pembagian grup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tergabung di grup C yang terbilang maut.
Skuad asuhan Shin Tae-yong harus bersaing dengan para langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, serta tim kuat Asia lainnya, Bahrain. Indonesia terbilang anak bawang di grup tersebut. Shin Tae-yong sendiri diprediksi kesulitan di babak tersebut. Media Korea Nate menyebut perjalanan Indonesia bakal terjal di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanannya diperkirakan tidak akan mudah. Grup C berisi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Adanya Jepang, Australia, dan Arab Saudi dalam satu kelompok menjadi beban bagi Indonesia yang merupakan tim terlemah, tulis Nate. Timnas Indonesia sendiri baru pertama kali lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil itu diraih usai menjadi runner-up grup F di bawah Irak STY, membawa Indonesia meraih 3 kemenangan, sekali imbang, dan 2 kali kalah di grup F. Kemenangan diraih Jordi Amat DKK atas Vietnam 2 kali dan sekali dari Filipina. Sementara kekalahan didapat dari Irak 2 kali dan sekali imbang diraih atas Filipina. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar mulai 5 September mendatang. Lawan pertama timnas Indonesia adalah Arab Saudi. Supporter dari negara-negara Asia Tenggara kompak memberikan dukungan kepada timnas Indonesia jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan ini datang dari supporter negara Asia Tenggara setelah timnas Indonesia dipastikan tergabung di grup neraka kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama tim kuat Asia. Sebagaimana diketahui, drawing babak penyisihan grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 baru saja dilakukan oleh AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 27 Juni 2024. Hasil dari undian tersebut menunjukkan kalau timnas Indonesia akan berada satu grup bersama tim-tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Atas dasar itu, langkah timnas Indonesia untuk mengeklaim tiket langsung ke Piala Dunia 2026 tampaknya cukup sulit karena harus finish sebagai juara grup atau runner-up. Sedangkan jika finish di peringkat ketiga atau keempat, maka timnas Indonesia akan bertanding kembali di putaran keempat sebelum mengeklaim tiket Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, timnas Indonesia mungkin bisa mencuri poin dari 2 lawan yang dianggap memiliki kekuatan hampir setara, yaitu Cina dan Bahrain. Meskipun tergabung di grup yang terbilang sulit, namun supporter dari negara-negara Asia Tenggara justru memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Situasi ini dirasa wajar terjadi lantaran pasukan Shin Tae-yong tersebut menjadi wakil satu-satunya dari Asia Tenggara yang mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, hingga Vietnam langkahnya harus terhenti di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal inilah yang kemudian membuat supporter Asia Tenggara beramai-ramai mendukung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai wakil ASEAN. Dukungan itu mereka sampaikan melalui kolom komentar di unggahan Facebook akun sepak bola Asia Tenggara yakni ASEAN Football yang kini telah dihujani lebih dari 1.000 pesan. Kebanyakan dari mereka mengatakan kalau peluang timnas Indonesia lolos akan lebih besar jika mengeklaim posisi 4 terbaik di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini sangat sulit, ayo Indonesia fokus saja untuk posisi keempat, ujar supporter Thailand. Semoga beruntung Indonesia. Kami sangat mendukung kalian, kata fans Kamboja, Elang Som On. Semoga beruntung Indonesia. Berada di grup yang tidak mudah, tandas supporter Filipina, AI Ramirez Dizon. Semoga sukses Indonesia. Striker harus lebih tajam dan lini belakang perlu menghindari kesalahan konyol. Semua yang terbaik untuk kalian, kata fans Malaysia. Sebuah optimisme diungkapkan winger timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen ihwal peluang timnya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia yakin skuad Garuda julukan timnas Indonesia akan mampu melewati ujian berat ini dan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Menurut Ragnar, perjalanan Indonesia pada fase itu pasti tak akan gampang.
Namun hal tersebut tak menggerus keyakinan pemain 26 tahun ini akan peluang skuad Garuda untuk lolos. Akan berat karena yang tersisa tim-tim terbaik saja, kata Ragnar dalam siniar di kanal Sport 77 Official. Namun, masih banyak kesempatan karena dari tiap grup, 2 tim teratas akan langsung lolos. Kemudian, peringkat ketiga dan keempat masih bisa ke putaran berikutnya. Kita memiliki banyak kesempatan lolos ke Piala Dunia, sambungnya. Indonesia bakal melanjutkan perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2024. Lolos dari grup F, skuad Garuda akan meneruskan langkah ke putaran ketiga yang diikuti 18 tim dan dibagi ke dalam 3 grup. Putaran ketiga akan dihelat September 2024 sampai Juni 2025. Sejauh ini belum diketahui siapa saja yang akan menjadi lawan Indonesia pada putaran ketiga. Pasalnya, drawing pembagian grup baru akan dihelat di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 27 Juni. 2 tim teratas di tiap grup bakal melenggang ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara posisi 3 dan 4 masih akan berlaga lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah hal yang sangat positif. Saya rasa kita harus maju terus dan melakukan seperti yang kita lakukan saat ini, tutur Ragnar. Nah gitu dong, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Tapi nggak apa-apa, setidaknya ada niatan untuk berubah menjadi lebih baik. Ayo, semangat pengelola GBK. Jadikan kualitas rumput GBK menjadi seperti Wembley Stadion, agar tidak terlihat seperti kandang sapi. Tolong untuk kedepannya fans timnas berharap jangan ada lagi konser-konser sampah diadakan di GBK. Biarkan GBK dipakai khusus untuk sepak bola aja. Setuju nggak kalian kalau GBK hanya dikhususkan untuk sepak bola saja? Tulis komentar kalian di bawah ini ya. Pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta akhirnya melakukan perbaikan kualitas rumput usai 2 laga Timnas Indonesia pada bulan Juni 2024. Saat itu Timnas Indonesia tengah menghadapi Irak dan Filipina pada 2 laga pamungkas ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sintayong itu kalah 0-2 dari Irak dan menang 2-0 atas Filipina. Hasil tersebut membuat tim Garuda lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kualitas rumput SUGBK pada 2 pertandingan itu jadi sorotan publik. Pasalnya sejumlah titik di lapangan SUGBK mengalami kerusakan. Alhasil, para pemain tidak leluasa mengalirkan bola. Selain itu, para pemain juga mengalami resiko cedera lebih besar di lapangan tersebut. Tom Hayes saat itu ingin selebrasi knee slide yang biasa dilakukannya di SC Heerenveen. Namun, selebrasinya gagal karena kedua lututnya mengalami luka. Beruntung, Timnas Indonesia setidaknya tidak akan memakai Stadion Utama Gelora Bung Karno usai 2 laga tersebut pada pertandingan perdana ronde ketiga. Pada bulan September 2024 mendatang, pertandingan kandang perdana Timnas Indonesia akan dipindah ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga kandang terdekat berikutnya dari Timnas Indonesia bakal terjadi pada Oktober 2024. Waktu 4 bulan dipakai oleh manajemen stadion untuk merevitalisasi ulang rumput GBK. Hal ini diketahui dari postingan akun love_GBK di Instagram. Perbaikan rumput dilakukan untuk bisa menyesuaikan dengan iklim dan cuaca. Sebelumnya, GBK pernah melakukannya pada tahun 2022 untuk menyambut gelaran Piala Dunia U-Strip 20 2023. Perbaikan rumput dilakukan untuk siap menatap laga kandang Timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini sedang dilakukan pekerjaan revitalisasi lapangan Stadion Utama GBK sebagaimana telah GBK lakukan pada tahun 2022 dalam rangka menyambut Piala Dunia U20 tahun 2023, tulis love_GBK. Pekerjaan ini dilakukan dengan melakukan revitalisasi lapisan rumput agar dapat menyesuaikan dengan iklim dan cuaca.
Revitalisasi lapisan rumput berikut rangkaian proses di dalamnya ini melibatkan kembali stakeholder, tim dan tenaga ahli yang telah berpengalaman dalam menangani persiapan Piala Dunia U-Strip 20. Manajemen GBK fokus pada pemulihan lapangan SUGBK untuk mencapai level terbaik seperti yang pernah dicapai pada tahun 2023 guna menyambut round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai bentuk pelayanan publik kami bagi Pople. Lanjutnya,